saya ucapkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya Bu ya kepada ibu-ibu semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu, Humas dari PT Yakult Indonesia Persada cabang Jakarta Timur. Tapi ini masuknya utara ya Bu ya? Ya, utara. Karena betul, karena sebenarnya saya Jakarta Timur ada perluasan area. Jadi Jakarta Utara ini sekarang masuk ke bagian saya seperti itu. Tadinya untuk wilayah Jakarta Utara sebenarnya humasnya bukan saya, ada lagi. Cuma sekarang saya yang pegang. Jadi untuk kegiatan di Jakarta Utara pun saya yang hadir seperti itu. Jadi pada siang hari ini sebenarnya saya mau silaturahmi sekaligus mungkin ada sedikit info mengenai masalah jalan-jalan atau kunjungan ke pabrik Yakult. Udah ada infonya Bu seperti itu? Belum. Oh belum. Ya jadi makanya saya datang hari ini. Ada sedikit informasi mengenai masalah jalan-jalannya, kunjungan pabriknya, sama juga tak lupa saya mau memberikan informasi mengenai produk dari saya sendiri dari Yakult, betul. Tapi saya mau tanya dulu, di sini ibu-ibu semuanya suka baca Quran, suka minum Yakult enggak? Suka. Suka kadang-kadang. Tiap hari Bang. Tiap hari. Langganan diantar. Apalagi gratis Yakultnya. Oke. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting minum Yakult ya Bu ya. Tapi saya mau tanya dulu, Ibu kan tadi ada yang bilang sering atau kadang-kadang. Tapi tahu nggak Bu, selama ini yang diminum itu apa? Yakult itu apa, tahu nggak? Seger gitu aja. Seger, ya. Soalnya saya banyak juga dapat masam-masam dikit, betul. Tapi tahu nggak sih itu apa yang diminum Yakult itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa Ibu? Bakteri, betul Bu. Jadi kurang lebih Yakult itu adalah minuman susu fermentasi yang di dalamnya mengandung bakteri, tapi bakterinya bakteri yang bagus, yang baik, yang bermanfaat seperti itu. Nama bakterinya apa? Nama bakterinya adalah LCS, itu singkatnya. Panjangannya Lactobacillus casei Stren. Seperti itu. Tapi saya mau tanya dulu coba, di sini udah ada yang sebelumnya pernah ke pabrik Yakult? Belum. Sama sekali belum ada satupun. Saya dulu ngajen Yakult aja nggak pernah diajak. Oh, Pabrik Yakult. belum ada satupun ya, berarti ya? Oh ya udah. Saya kan dulu ngajen Yakult juga Mas. Ibu ngagennya Saya kan kan? dulu agen sembako. Oh, maksudnya ada Yakultnya juga. Ada Yakultnya, tapi kan agen juga. Ah, Banyak juga kalau daging itu. Tapi Karena belum- buat pengecer. betul, tapi belum pernah ke pabriknya. Oke. Berarti inilah hikmahnya ikut taklim Iya, nanti gitu. saya jelasin ini ya soal masalah kunjungan ke pabriknya. Tapi sebelumnya nggak apa-apa kita bahas Yakultnya dulu. Iya. Tadi kan sekarang Ibu udah saya kasih info nih, Yakult itu ternyata adalah minuman susu fermentasi atau juga gampangnya sama kayak yogurt Bu. Yakult itu sama kayak yogurt, cuma bedanya Yakult itu encer cair, kalau yogurt itu kental, betul. Yakult itu dari bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya gini bunyinya, Yahurto, artinya yogurt. Jadi sama yogurt. Cuma beda di konsistensinya tadi, kenalannya sama bakteri yang digunakan. Bedanya itu aja. Jadi sekarang kalau minum Yakult udah tahu ya Bu ya. Ibu kalau minum Yakult berarti minum bakteri. Nenek-nenek doyan Yakult. Nenek saya doyan Yakult tiap seminggu sekali beli Bu. Nih saya mau testimoni langsung coba. Katanya suka banget minum Yakult. Neneknya di rumah atau ibunya ibu berarti. Oh mertua. Pencernaannya gimana Bu? Buang air besarnya gimana selama ini? Katanya enak seger buat ngilangin bakteri katanya. Oh. Kurang lebih benar, sebenarnya benar seperti itu. Tapi bisa dilihat Bu efeknya atau manfaatnya dari buang air besar kita. Karena salah satu tanda pencernaan kita sehat, usus kita sehat adalah buang air besar yang baik, yang lancar, yang rutin. Betul, tidak terlalu keras, tidak terlalu cair, betul. Betul, jadi gak usah ke dokter, yang bisa pertama kali dilihat untuk tahu pencernaan kita sehat atau enggak. Ini salah satunya aja dari buang air besar kita setiap hari. Ya, seperti itu. Boleh kalau mertuanya, neneknya, ibunya Padahal umurnya rutin. tua masih suka asam-asam aja. Betul, nggak masalah Bu. Sehari 1 botol aja cukup kalau minum Yakult ya. Nah, Kalau beli 2 itu. 2 baris. Iya, 2 baris. Terima kasih. Oke, jadi saya ada sedikit info juga di sini. Makanya saya udah siapin di sini Bu. Selain dari Kalau orang yang Omongan kena saya? lambung gimana Mas? udah ada pertanyaan langsung, tapi sesi tanya jawabnya, saya jawabnya nanti ya Bu ya. Tapi saya keep, saya simpan pertanyaannya kalau punya sakit lambung gimana?
Asam lambung gimana? Abis nonton film, saya jawab pertanyaannya ya. Kita nonton film dulu. Filmnya nggak yang gimana-gimana. Ini informasi aja. Sebentar. Saya mau ajak nonton informasi mengenai kesehatan. Sebentar. Kesehatan merupakan prioritas utama agar bisa terus beraktivitas bersama keluarga. Gak mau kan kebersamaan keluarga terganggu karena tubuh kurang sehat? Pola hidup yang kurang sehat diantaranya makan tidak teratur, jarang melakukan aktivitas fisik, minum obat-obatan serta stres akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pencernaan kita. Bisa menyebabkan penyakit seperti diare yang ditandai dengan buang air besar yang encer minimal 3 kali sehari. Kasus diare menjadi salah satu masalah serius di Indonesia dengan jumlah penderita selalu meningkat setiap tahunnya dan menjadi masalah kesehatan yang perlu diatasi bersama. Sistem pencernaan, terutama usus, berperan penting dalam tubuh manusia yang berfungsi menyerap nutrisi dan mengubahnya menjadi energi untuk menggerakkan organ tubuh yang lainnya. Di dalam usus kita terdapat lebih dari 100 triliun bakteri, terdiri dari bakteri baik dan merugikan. Apabila jumlah bakteri merugikan di dalam usus lebih dominan dibandingkan bakteri baik, dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan memicu berbagai penyakit yang berbahaya, seperti tipes, diare, dan sebagainya. Pasti gak mau kan kita sakit perut? Menurut para ahli, di dalam usus terdapat lebih dari 70% sel-sel kekebalan tubuh. Jika daya tahan tubuh menurun, bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti flu, pilek, batuk, dan juga demam. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan bakteri di dalam usus kita. Karena salah satu peranan bakteri baik adalah menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Untuk bantu mencegah gangguan pencernaan, kita perlu menjaga tubuh kita tetap kuat dan sehat dengan melakukan aktivitas untuk meningkatkan sel-sel kekebalan di dalam usus kita. Seperti menjalankan pola hidup bersih dan sehat,